Ijtanibu asab al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Nah, di antaranya adalah praktek perdukunan dan juga sejenisnya, sihir dan lain sebagainya. Kita sholat menghadap kiblat, kemudian kita sisipi dengan kata-kata lillahi ta'ala, tapi pada prakteknya ketika ada takdir buruk, contohnya seperti kita kehilangan benda seperti motor, ataupun ada takdir-takdir buruk lainnya, kita lalu kemudian berpaling dari Allah. Nah, ini menunjukkan kelemahan iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngobrol bareng Bang Santri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Setelah pulang umroh sepertinya wajah makin tampan sekali. Alhamdulillah, bisa juga ngejilat ya. Ini ya. Luar biasa. Gimana Bang? Kemarin perjalanan umroh pada minggu yang lalu itu berapa hari sih di sana Bang? Ya, alhamdulillah 12 hari. 12 hari. 12 Sama istri berarti? Alhamdulillah, sama istri dan para jamaah. Ya. Masya Allah. Dan terima kasih atas doanya. Amin, amin. Allah berikan kesehatan dan juga kelancaran dalam ibadah. Dan pribadi pun mendoakan kepada semua, khususnya sahabat Ngobras, mudah-mudahan bisa berangkat haji, berangkat umroh, dan berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Luar biasa sekali. Oke Bang, kali ini kita cukup menarik Bang. Ya. Pada malam hari ini kita disediakan ruangan untuk ngobrol malam hari ini yang luar biasa sekali. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Abang Mukhlis nih yang sudah mensupport acara Ngobras pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Mungkin kita kasih applause dulu bersama Bang Mukhlis. Biar besok bisa di sini lagi. Lagi-lagi menggila. Luar biasa. Baik Bang, sebelum kita masuk ke obrolan pada malam hari ini, mungkin kita sapa dulu teman-teman Ngobras Santri Kalong nih Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kayak lagi ngajar di TK jadi jangan ingat. Baik Bang, pada malam ini kebetulan kita sudah menyiapkan tema terkait kodo dan kodar. Kayaknya tertarik untuk kita bahas. Dari abang-abang tuh menginginkan coba bahas dong gitu terkait kodo dan kodar itu seperti apa secara sudut pandang agama atau penjelasannya gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bang tentang definisi dari kodo dan kodar. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kodo dan kodar ya, bagian daripada rukun iman yang kita sebagai seorang mukmin harus mempercayai takdir Allah, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruknya itu bersumber dari Allah. Nah kemudian ulama ini ikhtalafu fi ma'nal qada wal qadar, berbeda pendapat di dalam masalah definisi qada dan qadar itu. Tapi kita merujuk kepada akidah Abi Hasan al-Asy'ari. Menurut dari akidah Abi Hasan al-Asy'ari ini sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi di dalam kitabnya Kasyifatuz Zajjah, makna dari kodo adalah iradatullahi al-asya fil azali ala ma hiya alaihi fi ghairil azal. Ketetapan atau kehendak Allah akan segala sesuatu yang nanti akan diciptakan di azali, yaitu masa sebelum Allah ciptakan alam semesta, atas segala sesuatu yang nanti akan terjadi atau tercipta pada saat alam semesta ini ada. Itu namanya kodo. Sedangkan qadar itu adalah ijadullahi al-asya, menciptakannya Allah akan segala perkara yang akur ataupun bukti representasi daripada kodo tersebut. Jadi dapat kita simpulkan kodo itu ketetapan Allah sebelum menciptakan alam semesta. Kemudian ketika alam semesta tercipta, satu persatu qadar itu terbukti. Seperti contohnya Syekh Nawawi mengilustrasikannya seperti Allah mengirodahkan seseorang menjadi orang alim, contohnya Ki Jayat sebagai orang alim. Maka di azali, di alam azali sana, di azali itu sebelum Allah ciptakan alam semesta, Allah menetapkan dan mengirodahkan,
menghendaki akan menciptakan makhluk yang namanya Zaid dan akan jadi orang alim. Lalu kemudian diciptakannya, lahirnya di negara contoh Indonesia, di kampung anu, pada hari anu, bulan anu, tahun anu, dan itu pasti akan terjadi. Lalu kemudian Allah berikan ilmu kepada orang yang bernama Zaid tersebut sebagai sarana, dia disebut sebagai orang alim. Lalu kemudian tumbuh menjadi orang alim, maka disitulah takdir Allah. Jadi singkatnya, qada itu ketetapan sebelum terjadi, qadar itu adalah praknya ataupun representasi perwujudan daripada qadanya Allah. Oke, seperti Jadi itu. seperti itu. Luar biasa sekali penjelasannya. Mungkin kita langsung lempar ke abang-abang nih bang. Siapa tahu ada yang bertanya. Silakan abang-abang, ada yang mau bertanya? Silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Iya Bang Bajar. Perkenalkan, nama saya Pajar. Ya. Yap. Berhubungan dengan kode dan kodar ini, Iya. saya ingin bertanya, seorang manusia telah melakukan dosa gitu ya. Ya. Apakah itu termasuk takdir gitu Ustadz? Ya. Ya. Pertanyaan luar biasa. Iya ini singkat Mungkin padat. itu aja Ustadz pertanyaan saya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat susah juga jawab. Di balik diamnya ternyata tersimpan emas bang. Luar biasa. Mungkin bisa silakan dijelaskan. Jadi pendosa itu apakah bagian dari takdir atau bukan gitu. Jadi kembali kepada qadar itu, ketetapan Allah itu khairihi, baik, wa syarrihi maupun buruk itu minallah, dari Allah. Cuma nanti adabnya, kalau yang baik kita sandarkan kepada Allah, sedangkan yang buruk kepada diri kita. Seperti Itu adabnya. Padahal semuanya bersumber dari Allah. Contoh, kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab, yang itu bagian daripada dosa, itu juga bagian daripada ketetapan, bagian daripada takdir yang sudah ditetapkan atau qada dari azalinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada siapapun yang bisa merubah Abu Jahal dan Abu Lahab menjadi muslim. benar. Cuman pada prakteknya baginda Nabi tetap berdakwah kepada dua orang tersebut khususnya agar mau memeluk agama Islam. Nah, lalu timbul pertanyaan, kalau memang sudah ditetapkan menjadi pendosa ataupun di sini Abu Jahal Abu Lahab adalah orang kafir, lalu apakah tetap mereka akan disiksa? Jelas. Kenapa mereka disiksa? Karena mereka diberikan modal yang itu sama diberikan kepada Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat lainnya yang kemudian memeluk Islam, mengikuti syariat Kangjeng Nabi. Artinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat lainnya menggunakan akal pikiran yang itu adalah modal yang Allah berikan kepada kita untuk menemukan kebenaran. Lalu mereka mengikuti kebenaran berdasarkan akal mereka, maka itulah yang diharuskan, dan itu tidak dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Oleh karena itu, Abu Jahal dan Abu Lahab akan disiksa tetap nanti dan akan kekal di neraka karena memang tidak menggunakan akal pikiran mereka untuk ke jalan kebenaran, yaitu Islam. Jadi seperti itu Bang Bajar. Ya singkatnya seperti itulah, nanti mungkin runtutannya seperti yang lainnya, pertanyaan dari abang-abang yang lainnya gitu. Ya. Terima kasih penjelasan Ustadz. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali Om Fajar ya. Pertanyaannya cukup mewakili kita semua sih sebenarnya. Ya. Mungkin dari abang-abang ada lagi yang mau bertanya, silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky. Iya Bang Wiki. Ingin menanyakan tentang pernikahan nih Pak Ustadz. Apakah pernikahan itu sebuah takdir atau biasa disebut di masyarakat dengan jodoh itu Pak Ustadz? Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Saya baru dengar juga nih pertanyaan model seperti ini bang. Nah, ini simple. Simple ya. Ini simple sekali. Jadi kembali lagi kepada al-asya, tadi definisi asya. Asya itu mencakup seluruh perkara yang jaiz. Oke. Jadi perkara yang jaiz itu seluruhnya kemudian dirodahkan oleh Allah, pada prakteknya terjadi. Di antara perkara-perkara tersebut adalah jodoh, kehidupan, kematian, di mana kita akan tinggal, siapa istri kita, siapa suami kita, ada berapa anak kita, dan berapa rezeki kita, semuanya itu sudah ditentukan. Jadi bagian daripada takdir. Artinya, ketika seseorang mempunyai istri,
maka itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Pada prakteknya, ketika kita mencari, kemudian kita kenalan, ta'aruf dengan perempuan, kita berharap dia sebagai jodoh kita, tapi ternyata Allah tidak iroda ataupun tidak ada kodo dari Allah ketetapan kita akan berjodoh dengan dia, maka siapapun yang berniat menyatukan kita dengan perempuan tersebut tidak akan bisa. Itu yang seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya, hal yang memang sudah menjadi takdir kita, jodoh kita, sekalipun dia nyumput di buruji musyayadah, di benteng yang begitu kokoh, tapi kalau memang sudah menjadi takdirnya jodoh kita, maka pasti akan berjodoh dengan kita. Ya seperti di sini Bang Boden ini kan orang Rawa Bokor gitu. Lalu kemudian Allah iroda akan menetapkan istrinya Bang Boden ini adalah orang Gempol Sari. Benar. Kan jauh juga. Jauh. Lalu kemudian ditetapkan oleh Allahnya menikahnya pada tahun 2010 contohnya, pada bulan Anu, sesuai dengan sebabnya kenalannya anu, maka itu pun akan terjadi. Dan ternyata praknya bukti Bang Boden menikah dengan istrinya sekarang, orang Gempol Sari, itu bagian daripada takdir. Jadi halnya seperti itu. Dan itu berlaku kepada semua perkara. Rizki kita, umur kita, kita tampan, kita jelek, kita kaya, kita miskin, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang sudah terbuka mata hatinya, ketika melihat orang tampan atau orang jelek, yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah makhluk Allah, sehingga tidak memuji berlebihan kepada yang tampan, juga tidak menghina kepada yang jelek, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Benar. Karena nanti mereka akan berpikir kalau mereka menghina makhluk, maka sama dengan menghina yang menciptakan makhluknya. Benar. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami Bang Kiki ya. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Berarti termasuk duduk ya pada malam hari ini. Kita di sini juga termasuk sudah ada ketentuan dari Gusti Allah. Pasti, itu pasti. Luar biasa. Yang kita rencanakan dari malam apa? Ini malam Selasa, kita malam Senin, malam Sabtu. Malam Sabtu kita punya rencana. Jadi rencana kita itu tidak semuanya bisa terrealisasi. Karena apa? Kita sudah punya ketetapan. Allah tetapkan kita bisa kumpul ini adalah malam Selasa. Maka malam-malam sebelumnya sekalipun kita sudah berusaha, tidak akan terjadi. Benar. Jadi halnya seperti itu. Orang saya udah berdua mau Bang Pajar. Tiba-tiba nggak jadi. Ya benar. Mungkin emang belum ada di ketetapan. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi abang-abang yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imanuddin bin Sarman. Mau bertanya perihal takdir. Ketika seseorang kehilangan sesuatu, lalu dia pergi ke orang pinter, hikmah atau perdukunan begitu. Apakah orang tersebut termasuk tidak menerima takdir? Wassalam. Jadi begitu ya. Ini luar biasa. Karena pertanyaan ini relate dengan kenyataan di masyarakat pada umum. Ya. Ketika kehilangan, ada beberapa masyarakat mungkin yang langsung pergi ke rumah orang yang dianggap pintar. Ya. Oleh karena itu makanya kita kadang-kadang salah menerapkan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Di sana berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Konsepnya ketika kita menyembah Allah, maka kita pun yang ketika meminta harus hanya kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyerahkan segala-galanya. Dan hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami menyerahkan segala-galanya. Kami meminta. Nah, kadang-kadang kita menyembah kepada Allah. Kita sholat menghadap kiblat, kemudian kita sisipi dengan kata-kata lillahi ta'ala, tapi pada prakteknya ketika ada takdir buruk, contohnya seperti kita kehilangan benda seperti motor, ataupun ada takdir-takdir buruk lainnya, kita lalu kemudian berpaling dari Allah. Nah, ini menunjukkan kelemahan iman kita. Di situ. Nah, baginda Nabi di berbagai banyak hadisnya ini mencela kepada orang yang datang kepada dukun, karena memang praktek perdukunan ini termasuk kepada dosa besar. Ijtanibu asab al-mubiqat.
jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Nah, di antaranya adalah praktek perdukunan dan juga sejenisnya, sihir dan lain sebagainya. Dan para pelakunya disebut kahin, dukun. Orang yang mendatanginya itu adalah ityanul kahin ataupun atil kahin, orang yang mendatangi dukun. Itu termasuk kepada dosa besar dan ancamannya jelas sekali. Enggak termasuk ikhtiar, itu bentuk ikhtiar. Artinya seperti ini. Ketika kita datang kepada seorang yang dianggap pintar atau tanda kutip mereka adalah dukun, lalu kemudian kita curhat tentang masalah yang kita alami, lalu kemudian dukun tersebut dengan berbagai macam persepsinya dan metodenya kemudian mengatakan, oh ini begini, lalu kemudian kita percaya. Nah, ini yang jadi masalah. Sering baraya ya. Ini yang jadi masalah dan ini jadi problem yang sangat serius. Jadi artinya gini, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsepnya kita nguji kepada ilmu tasawuf, sebenarnya simpel saja sih. Perkara kita kehilangan sesuatu harus kita samakan kepada kita mendapatkan sesuatu. Kadang kita mudah mendapatkan sesuatu, itu kita lupa bersyukur. Lalu ketika kita kehilangan sesuatu yang padahal itu tidak sesering kita mendapatkan sesuatu, kita kemudian banyak mengeluh. Ini yang salahnya seperti itu. Kadang HKI seperti itu terjadi kepada diri kita. Nah, kemudian pada prakteknya orang-orang awam di luar sana, itu banyak yang kemudian mempercayai perkataan dukun. Bahkan ada yang praktek zodiak atau ramalan, kartu tarot dan lain sebagainya. Gandain uang. Dan lain sebagainya. Dan itu yang tertipunya orang-orang pintar dari segi akademis. Itu dia yang saya nggak habis pikir sampai sekarang itu, kenapa yang ketipu itu, ya maaf, bukan orang-orang yang SDM-nya rendah bang, tapi melainkan orang-orang yang memiliki SDM-nya yang mungkin lebih tinggi dibandingkan pada masyarakat umumnya. Tapi pada realita kenyataannya memang, contoh kita dapati seorang mungkin dia punya titel, punya identitas di masyarakatnya lebih tinggi lah daripada umumnya. Kenapa orang-orang seperti itu yang selalu ketipu ya? Karena memang orientasi keilmuannya beda. SDM mereka tinggi dari segi ilmu akademis, ilmu duniawi, tapi tidak dari segi ilmu agama. Berbeda dengan para santri yang memang dari kecil digodok dengan ketauhidan, dengan konsep ketuhanan, bahwasanya semua perkara yang ada pada diri kita itu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Lalu kemudian satu persatu perkara tersebut hilang, entah dengan cara yang memang kita kehendaki ataupun tidak, seperti kita kemalingan dan lain sebagainya. Itu kalau kita tetapkan dalam hati, oh ini bagian dari takdir, maka mudah sekali hati kita untuk menerimanya. Sebagaimana kita mudah sekali mendapatkan anugerah dari Allah. Jadi bukan bagian dari ikhtiar yang salah, ikhtiar yang khotoun salah, hal yang seperti itu. Walaupun ke ahli hikmah. Nah, ini yang jadi problematikanya. Kadang-kadang kita menyebut seseorang sebagai ahli hikmah padahal esensinya dia adalah dukun. Karena gini, ulama ahli hikmah itu adalah ulama yang memang ya'maluna bi'ulumihim, mengamalkan ilmunya. Lalu kemudian dari ilmu yang diamalkan tersebut kemudian membuahkan hikmah. Itulah yang terjadi. Contoh seperti ya guru-guru kita yang kemudian kita tahu sepak terjang kehidupannya ini adalah orang-orang soleh, lalu kemudian Allah berikan maunah. Jadi ulama itu ada maunah. Yang pernah kita bahas. Yang pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya gitu. Jadi ada maunah, ada karomah, dan ada mujizat. Nah, lalu kemudian dari kata-kata, perilaku daripada para ulama yang akur dengan syariat itu akan menimbulkan hikmah. Itulah esensinya ulama hikmah. Jadi kalau orang yang memang mengamalkan satu wirid, mengamalkan satu ijazah dan lain sebagainya, lalu kemudian dia khususkan itu untuk menarik banyak tamu dan lain sebagainya, lalu mendedikasikan dirinya sebagai ahli hikmah, esensinya mereka adalah dukun. Cuman dukun modern. Hal gitu seperti ini. Mungkin itu Bang Muklis, pertanyaan dari Bang Muklis sudah dijawab oleh guru kita. Oke, saya kasih kesempatan satu pertanyaan untuk segmen ini. Silakan, Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, nama saya Yuda Asarkowi. Ingin bertanya, ketika seseorang itu ditakdirkan menjadi laki-laki,
kemudian tingkah lakunya itu seperti perempuan. Apakah itu menyalahgunakan takdir Allah atau gimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya yaitu adalah ikan bandeng. Presto. Tulangnya lunak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Jadi memang ada hadis khusus ya. Allah Ta'ala itu melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Tasyabbuh itu. Jadi pada pertanyaan Bang Yuda kali ini, senior kita ini luar biasa sekali. Yeah. Orang yang kemudian Allah ciptakan sebagai laki-laki lalu kemudian dia berperilaku seperti perempuan dan akhirnya perilaku tersebut mendorong kepada kecenderungan merubah sikap, merubah gaya dan juga apapun yang ada pada diri laki-lakinya kepada sisi perempuan. Dan ini adalah ancaman yang besar sekali karena termasuk kepada tasyabuh yang itu tasyabuhnya itu menyerupainya itu yang dilarang dalam agama. Artinya bagian daripada sama kembali kepada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kelemahan dari segi ilmu yang mana itu membuat imannya pun menjadi lemah. Karena iman itu yazidu wa yankusu. Grafiknya ya, grafik iman itu bisa naik bisa turun. Pahami di sini ya. Iman itu satu, melekat pada diri kita, tapi grafiknya itu bisa naik bisa turun. Sama seperti emas lah. Emas itu ada emas muda, emas tua. Betul. Yang emas muda tetap emas walaupun dia murah. Betul. Yang emas tua ya sudah pasti emas. Mahal pula. Yang membedakan apa mahal dan murahnya? Kadarnya. Betul. Karatnya. Betul. Walaupun dia emas muda, walaupun dia murah tetap emas. Betul. Nah, itu pun sama terjadi pada keimanan. Keimanan Rasulullah itu bisa kita ibaratkan seperti emas yang level paling tingginya. Lalu keimanan orang-orang setelahnya seperti kita ini, itu kadarnya turun. Dan turunnya kadar keimanan itu dipengaruhi oleh faktor ketidaktahuan kita ataupun tidak adanya ilmu pada diri kita tentang perkara yang kita lakukan. Akhirnya kita terjerumus kepada menyalahi aturan yang harusnya kita jalankan. Seperti tadi laki-laki harusnya seperti apa, malah kemudian berperilaku seperti perempuan. Begitu. Gitu. Jadi seperti itu Bang Yuda. Luar biasa. Mudah-mudahan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali pertanyaannya. Gimana? Apakah cukup sampai sini dengan pertanyaannya? Ya, mudah-mudahan lah dapat dipahami. Mungkin nanti kita sambung lagi. Mungkin next kita bisa sambung lagi obrolan kita, abang-abang. Oke, sebelum kita closing, Bang. Sepertinya abang-abang agak tampil berbeda, Bang nih. Ini menggunakan seragam apa nih, Bang? Coba saya pengen tahu. Ngobras ya. Masya Allah, kebetulan Ngobras ini disupport langsung oleh Eklo nih, Bang. Oh, gitu. Luar biasa ya, makanya agak tampil berbeda nih. Iya, benar. Luar biasa. Mungkin buat teman-teman yang punya usaha lain juga bisa kita bantu dari sini saling support ya mungkin. Iya. Mungkin itu saja dari kami, Bang. Ya. Abang-abang, saya ucapkan terima kasih banyak abang-abang sudah bisa hadir pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Mungkin saya closing untuk kali ini, Bang. Oke, terima kasih buat semuanya sahabat Ngobras. Pantangin terus channel Alislaya Official dalam acara Ngobras. Untuk kali ini kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.